Ya, kita bertemu lagi di satu kesempatan. Dalam kali ini kita mencoba untuk mempelajari beberapa media ya terkait dengan persiapan menggambar. Jadi kali ini mungkin awalnya harus dengan pensil dulu. Dan ini saya perkenalkan bahwa semakin kita mendekati ke jenis pensil yang bertipikal H seperti ini, ada HB begitu, dan sebenarnya ini banyak sekali, ada 2H, ada 6H gitu ya, paling tinggi itu menunjukkan kekerasan pensil. Kalau ada inisial H misalnya begitu ya. Nah, di satu sisi semakin mendekat ke arah B, dari mulai 2B, kemudian 4B, sampai nanti paling tinggi itu 6B. Sebenarnya alat-alat itu akan menjadikan kita mudah dalam menggerakkan pensil itu karena bahannya semakin lunak gitu ya. Nah, jadi pensil ini juga menjadi penting sebagai alat bantu kita untuk mensketsa. Dalam kesempatan kali pertama mungkin kita tidak akan langsung pada pokok materi sketsa, tapi lebih kepada basic dulu. Untuk mari belajar, kita juga ingin mengetahui karakteristik Anda masing-masing seperti apa. Maka saya sarankan mari belajar untuk berlatih menggunakan pensil. Bagi yang sudah biasa, saya rasa pensil mungkin juga dianggap sebagai sesuatu yang sehari-hari gitu ya. Terutama di dunia pendidikan, mungkin Anda berbicara dengan pensil, karakter pensil mungkin sebagai alat tulis gitu. Tapi kalau dalam media gambar, kita akan merasakan satu yang berbeda di saat kita bermain-main dengan pensil, tingkat kekerasannya dan bagaimana Anda menggunakan tangan Anda untuk bersentuhan dengan pensil tersebut. Apakah dengan posisi seperti ini ya, ataukah dengan posisi seperti ini ya. Nah, seperti apakah yang Anda pakai, atau seperti ini ya. Dan kita malah sulit mengontrol. Semakin tegak suatu posisi pensil, sulit bagi kita untuk menetapkan, karena pertama seperti ada halangan dalam pandangan kita, dan semakin kita tekan biasanya arah pensil semakin tidak mudah untuk kita arahkan gitu ya. Oke. Nah, di satu sisi kalau kita semakin tidur, sebenarnya semakin nyaman juga. Yang kita gerakkan adalah pergelangan tangan kita ya. Nah, seperti ini. Ini harus bermain sebagai tumpuan, sementara tangan ini bermain untuk mengkontrol arah gerak garis kita, sementara tangan perlu berkoordinasi dengan baik ya, gitu. Oke. Nah, tugas pertama Anda, saya mohon Anda bisa untuk mulai menorehkan satu imajinatif sketsa dengan entah menggunakan garis ataupun arsir ataupun apa. Kita ingin tahu karakter Anda saat ini ya. Misalnya dalam proses imajinatif silahkan tergambarkan satu segitiga misalnya, atau lingkaran misalnya ya, atau mungkin persegi misalnya ya. Silahkan Anda berimajinasi apa yang keluar dari benak Anda saat ini, bebas saja. Ikuti arah ritme perasaan-perasaan Anda, dan ikuti juga arah gerak tangan Anda mau membawa kemana. Dan buat satu proses yang Anda bisa yakini, belajar dari tarikan-tarikan imajinatif, apa yang bisa Anda lakukan ya. Ini kalau kita menggerakkan pergelangan dan juga menggerakkan tekanan pada jari kita, kita bisa bermain tebal tipis dengan mudah.
mana yang tebal, mana yang tipis gitu ya. Kami ingin melihat cara kontrol Anda terhadap pensil. Silakan bermain-main dengan teknik garis ya, bahkan mungkin juga dengan arsir. Kita coba yang lebih lunak lagi. Nah, saya ingin Anda berimajinatif, bebaskan rasa sketsa Anda. Kalau membentuk sesuatu boleh nggak Pak? Boleh. Ya bisa saja, ini saya memberikan contoh tidak berbentuk misalnya. Anda ingin mengikuti ritme saja, silahkan. Oke, mungkin Anda juga perlu tahu kebebasan Anda untuk bercoret-coret ya. Saya berikan kebebasan untuk itu. Bisa membentuk sesuatu, bisa tidak membentuk sesuatu. Tapi saya ingin lihat bagaimana permainan karakter coretan-coretan Anda dalam hal ini, baik yang sifatnya imajinatif ataupun yang tiba-tiba muncul, atau dari melihat sesuatu ya. Contoh, bisa jadi Anda kepingin sekali menggambar sesuatu yang Anda lihat, misalnya katakanlah penghapus ini gitu. Seperti apa yang Anda rasakan? Saya nggak bisa imajinatif Pak, saya harus melihat sesuatu. Nggak apa-apa, silakan. Saya ingin melihat bagaimana cara Anda merasakan tarikan-tarikan dari apa yang Anda lihat, apa yang Anda cerap. Boleh? Ya boleh-boleh saja. Dari sudut tertentu, bagaimana Anda bermain ya. Apakah begini saja dan Anda sudah merasa cukup puas? Oh tidak, ada permainan bayangan di sana. Oke. So selanjutnya bagaimana? Apakah begini saja? Ya Anda yang tahu ya. Silakan, saya ingin melihat coret-coretan Anda dan apa yang Anda ingin torehkan di sana. Ya, bebas saja, fun. Nanti dikumpulkan dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan refleksi yang coba untuk saya ingin tahu dari Anda. Ya, sebagai tugas dari sketsa gambar arsitektur yang pertama. Sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu lagi.